Selamat pagi para sahabat GKI Klasik Solo dimanapun para sahabat berada. Berjumpa kembali dengan saya di dalam rangkaian Bina Iman GKI Klasik Solo. Para sahabat yang dikasih Tuhan, beberapa hari kemarin di Sragen ada pameran bonsai, dan kebetulan saya pagi-pagi ngajak si kecil untuk melihat-lihat bonsai yang ada di sana, dan sungguh menarik. Ada banyak sekali bonsai-bonsai yang luar biasa, yang indah dan bagus dengan karakter-karakter dari masing-masing pohon yang dibuat oleh para pembonsai ini. Dan saya mencoba membayangkan betapa susahnya untuk membuat sebuah pohon yang dibonsai, yang kemudian memiliki suatu karakter tertentu dari pohon itu. Bukan dalam hitungan hari, bukan hanya dalam hitungan bulan, tetapi di dalam membuat karakter dari pohon ini bahkan bisa sampai dalam hitungan tahunan. Tahunan pun bukan hanya sekedar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Dan harus melalui proses yang panjang, melalui pemotongan, melalui penyambungan, melalui penggoresan, dan lain sebagainya. Bagaimana seorang pembonsai ini mengerjakan pohon yang hendak dibonsai itu dengan sungguh-sungguh dan luar biasa. Bicara soal karakter, bagaimana di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan? Apakah kita memiliki karakter Kristus di dalamnya? Memang kalau kita bicara soal karakter, seringkali orang mengatakan sebuah peribahasa yang kadang-kala peribahasa yang agak nyeleneh gitu kan. Mengatakan begini: orang batuk itu mudah untuk bisa disembuhkan, tetapi kalau watak itu sulit untuk diperbaiki. Nah, mungkin kalau dalam bahasa Jawa agak sedikit kesulitan ya kalau peribahasa, tetapi kalau dalam bahasa Jawa menjadi sesuatu hal yang mudah dipahami. Maksudnya gini, watuk iku gampang mari, tapi nek watak marine yen wis mati. Nah ini kan, watuk sama watak yang hendak diperhadapkan di sana. Watak manusia, karakter manusia di dalam peribahasa itu memang menjadi sesuatu hal yang sulit untuk dirubah, sulit untuk diperbarui. Bahkan di dalam peribahasa itu dikatakan, kalau belum dikuncung, durung rampung. Kalau belum selesai, kalau belum meninggal, maka watak itu tidak akan sembuh. Nah, memang menjadi sebuah pertanyaan di dalam kehidupan kita, di dalam kita mengikut Tuhan. Apakah kemudian watak kita itu terbangun dengan baik ketika kita rajin beribadah, ketika kita rajin berdoa, ketika kita rajin merenungkan firman Tuhan? Ataukah semua yang kita lakukan itu hanya sebatas rutinitas belaka, bahwa ini loh, aku ya wong Kristen, aku orang Kristen, ya ini yang aku lakukan. Nah, menarik apa yang disampaikan oleh Petrus di dalam suratnya, di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 8 dan 9. Di sana dikatakan, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil untuk memperoleh berkat. Rasul Petrus di dalam suratnya ini menggambarkan
bagaimana semestinya umat Tuhan memiliki karakter-karakter yang jelas di dalam kehidupannya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini adalah sesuatu hal yang sudah biasa dilakukan oleh pada umumnya orang. Caci maki dengan caci maki, ini pun juga sama. Orang kalau kita jumpai dalam kehidupan bersama seringkali melihat ketika satu orang mencaci maki akan membalas caci maki, balas lagi, dan begitu seterusnya. Tapi di sini kita diingatkan kembali oleh surat Petrus ini, bagaimana karakter kita sesungguhnya sebagai umat Tuhan semestinya seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Ada karakter-karakter yang semestinya dibangun oleh kita sebagai anak-anak Tuhan, yang itu semuanya menjadi pembeda di dalam kehidupan kita ketika kita bergaul, ketika kita berjumpa dengan orang-orang di luar iman kita. Semestinya seperti itu. Walaupun memang kemudian menjadi sesuatu hal yang tidak mudah untuk kita lakukan memang, tetapi butuh sebuah perjuangan, bukan hanya sekedar sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, tetapi itu butuh perjuangan bertahun-tahun di sepanjang kehidupan kita. Seperti sebuah bonsai akan menjadi sebuah hasil karya, mahakarya yang indah kalau itu sudah dirawat, sudah dikerjakan dalam kurun waktu yang panjang, dalam kurun waktu yang lama. Okelah, dalam 1 hari belum melihat hasilnya, sebulan tetapi sudah mulai melihat nih ada hasil yang baik dari hasil karya bonsai itu. Mungkin di bulan ketiga, bulan keempat ada perubahan sedikit, dimodifikasi di sana sini agar karakternya terlihat jelas. Barulah kemudian dalam beberapa tahun proses pembentukan itulah menjadi hasil karya yang indah. Mari Bapak Ibu Saudara, para sahabat GKI Klasis Solo dimanapun berada, mari kita bangun karakter-karakter kita dengan sungguh-sungguh membangun karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Bukan lagi soal watuk gampang diobati, nek watak angel diobati. Tetapi mari kita belajar, walaupun watak itu susah untuk diperbaiki, tetapi mari kita terus berproses, mari kita terus berjuang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai perjuangan dan proses kita untuk menuju karakter Kristus yang baik itu. Tuhan memberkati.